Halo semuanya, apa kabar? Yang pasti sehat, bahagia ya guys. Salam hebat, luar biasa. Oke, untuk kali ini kembali lagi dengan saya Ermiati ya. Seperti biasa ya guys, ngevlog santai ya tentang TKW dan istilahnya neruskan video yang sebelumnya ya, yaitu tentang sesudah saya sampai Taiwan ya. Oke. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah hadir, subscribe, like, dan komen. Yuk, lanjut ke cerita selanjutnya ya guys. Hai guys, oke deh kita lanjut ya guys. Oke, jadi setelah saya sampai ke Taiwan ya, pada waktu itu usia saya masih rada muda ya guys. Karena sekarang sudah 41 tahun dan waktu itu 14 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu istilahnya. Di situ bener-bener apa ya, pertama kali berangkat ke Taiwan ya, nggak pernah merantau kemana-mana, jadi masih kayak rasa takut, rasa kurang percaya diri ya, pokoknya saya nekat saja ya waktu itu ya teman-teman, nekat saya, yang penting bekerja karena impian saya, tujuan saya sudah bulat ya, saya pingin bekerja di Taiwan ya, jadi seperti sudah lost gitu ya teman-teman ya. Oke, dan bener banget ya, kalau itu emang dari hati dengan nekat ya, berserah, tentunya berserah sama yang kuasa ya teman-teman, itu ya bersyukur ya berjalan lancar. Dan oke, sesampai di sini ya, ini lanjutannya di video yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi sesampai di sini ya, menyesuaikan diri, bahasa belepotan ya, terus istilahnya kerja juga masih ini ya, karena baru ketemu orang yang asing gitu ya istilahnya ya. Ya bersyukurnya majikannya baik ya, dan di sini ada anak-anak kecil yang istilahnya bisa saya ajak untuk belajar ngomong gitu ya teman-teman, karena kalau sama anak kecil itu emang cepet banget ya, anak kecil itu sabar banget ya. Dan di situ pelan-pelan sebagai istilahnya menganggap saya sebagai keluarganya sendiri ya, sebagai saudaranya sendiri di sini ya. Dan oke, pada waktu itu ya, oke, singkat cerita ya, di situ sudah dapat beberapa bulan gitu ya. Aduh, seneng banget gitu ya teman-teman. Sudah dapat gaji, dan pada waktu itu gajinya ya sedikit ya, karena dipotong untuk PT ya, untuk pokoknya dipotong lah ya. Kalau kita berangkat ke Taiwan ataupun ke luar negeri mungkin ada potongan ya, waktu itu selama 9 bulan ya. Seingat saya 9 bulan, dan bulan pertama itu bener-bener nggak sisa ya. Saya ingat sisanya itu cuma berapa NT gitu, jadi udah nggak ada ya. Sampai ke 9 ya, bulan kedua sampai ke 9 masih seberapa, karena waktu itu juga dolarnya kecil banget ya. Dan bersyukurnya sampai 1 tahun dan sudah menyelesaikan dirinya, sudah plong gitu ya teman-teman, jadi udah sesuai dan pekerjaannya sudah hafal ya. Karena kalau baru sebulan 2 bulan itu pastinya masih rada-rada bimbang juga ya. Ya tapi yang penting kita niatnya baik, kita niatnya kerja ya, nurut aja sama majikan. Nah di situ ini yang saya mau ceritakan ya, bersyukur banget waktu di Taiwan pertama kali libur ya, dikasih libur. Jadi pertama kali saya dikasih libur ya teman-teman, itu diantar sama Cece ya, menantunya Mbah ya, diantar sampai stasiun Taoyuan ya. Di situ pertama kali ya, bener masih culun banget ya, belum kenal siapapun ya, jadi ketemu orang-orang Indonesia banyak ya di toko Indonesia, cuman kan belum kenal ya, jadi aduh masih culun banget ya.
secara pakaiannya juga masih seperti kayak di Indonesia gitu ya, kaos oblong sama celana gitu ya, sandalan jepit ya waktu itu, karena ya belum apa ya namanya baru gitu, tapi itu masa-masa yang sangat tidak bisa dilupakan ya teman-teman. Mungkin yang di perantauan pasti tahu ya. Jadi setelah itu kan diantar ya, sudah di sana beli makanan, beli apa yang saya mau gitu ya di toko Indonesia. Nah, ya kenal sih banyak teman, bukannya langsung akrab sih, cuman banyak teman yang di sana, jadi saling ngobrol, saling ini ya, ya bersyukur banget banyak teman juga ya. Akhirnya main-main aja di taman ya, karena belum banyak teman juga ya. Dan singkat cerita ya sudah sore pulang ya teman-teman. Aduh, ini sangat lucu banget ya, karena mungkin masih culun juga ya, nggak tahu ini itu, dan akhirnya saya pulang ya, saya naik bis ya. Harusnya kalau misalkan kita ini kan naik taksi langsung di depan rumah ya, saya naik bis ya, saya naik bis asal naik aja, tapi bener nomornya nomor itu ya, jurusannya bener. Cuman waktu turun sebelum di depan rumah, maksudnya jurusan depan rumah saya udah turun teman-teman, jadi saya bingung, kayak kayak merasa nggak tahu ya, namanya orang bingung ya, bingung itu lupa ini jalan mana itu, lupa ya, karena emang belum pernah lewat situ juga, cuma inget yang di depan gitu kan. Nah akhirnya saya cuma jalan kaki ya, waktu itu jam 6 sore, ketemu majikan itu sampai jam 9 malam ya. Saya jalan kaki, pokoknya lihat, padahal sebenarnya itu benar, jalan yang saya jalanin itu benar ya teman-teman, itu rumah majikan, lewatnya ke arah situ ya, cuman nggak tahu karena bingung ya, karena bingung, dan langsung terus jalan terus ke sana. Dan saya berpikir majikan saya di pabrik ya, karena waktu saya libur itu mereka mau sembayangan gitu ya. Jadi saya ke sana, saya tahu alamatnya, saya sebutkan, ada bapak polisi gitu ya, naik sepeda motor 2 orang. Saya tanya, apalagi bahasa saya masih belepotan banget ya, saya bilang, sebelum ketemu Pak Polisi itu setiap ada orang saya tanya, nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang tahu apa yang saya omongkan, alamat yang saya omongkan nggak ada yang tahu ya. Waktu itu Fugolu gitu ya, Fugolu gitu, nggak ada yang tahu ya. Akhirnya saya jalan kaki ada setengah jaman lebih ya. Terus akhirnya, karena saya sering diajak ke pabrik, jadi rada paham jalan itu ya, jalan besar itu saya tahu ya. Terus akhirnya ketemu bapak polisi ya, saya bilang, saya tunjukin alamat rumah, malah nggak tahu. Saya bilang, tolong pak, ini antar saya gitu, tapi ngomongnya pakai bahasa Mandarin ya. Aku ngomongnya pakai bahasa Mandarin, pertama kali juga belepotan. Nggak bawa KTP juga, nggak bawa ini, cuman tapi ya mereka, pak polisinya tahu saya bukan orang kaburan, saya resmi ya, karena apalagi baru ini ngomongnya kan belepotan ya, jadi saya tanya kayak apapun tuh nggak tahu. Jadi akhirnya saya bilang, Fugolu pak gitu kan, Fugolu gitu ya. Itu terus, oh sana gitu ya, ngomongnya pakai bahasa Mandarin tapi saya paham. Jalan terus ke sana. Nah akhirnya saya jalan terus teman-teman, saya jalan terus gitu ya, bener-bener jauh ya. Akhirnya majikan saya telepon ya, kok nggak pulang-pulang, ini udah malam gitu ya, setengah 9 kayaknya ya, malam. Saya bilang, saya kesasar gitu ya. Buku malu. Akhirnya ditanya, kamu di mana? Nah di situ ada orang naik sepeda pas berhenti di lampu merah ya teman-teman. Akhirnya saya bilang, ini tolong angkat teleponnya, bilang kalau saya di sini gitu ya, pakai bahasa Mandarin, tapi paham orangnya ya, orangnya paham. Akhirnya telepon lah diangkat dan ngomong, oh ini Mia di sini, oke oke, tolong jangan boleh pergi ya, maksudnya nggak boleh pergi, tolong di situ dulu. Nah ditunggu orang yang nelpon tadi ya, yang bantuin saya, ditemenin di situ sampai majikan saya jemput saya, sampai Cece jemput saya. Jadi nah setelah itu
Nah ini teman-teman, saya nggak boleh libur lagi sampai berapa tahun gitu ya, ada 1 tahun lebih nggak boleh libur karena kesalahan ya. Jadi kesalahan itu buat pengalaman juga ya teman-teman. Jadi ya oke, nggak apa-apa ya, yang penting sekarang kalau saya mau libur 1 bulan sekali juga dikasih ya, tapi ya udah bosen juga ya teman-teman, karena kalau libur nggak ada istilahnya hal yang penting atau bertemu saudara teman, itu juga nggak apa gitu ya teman-teman, udah bosen juga ya, karena setiap bulan paling ya ke situ makan apa kayak gitu aja. Seperti itu cerita kisah saya sesudah sampai Taiwan dan masa-masa pertama kali libur ya teman-teman. Jadi seru banget ya, unik banget dan culun banget pokoknya. Kalau inget itu aduh ketawa gitu ya teman-teman ya, seneng banget ya, pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya. Nah akhirnya saya nggak boleh libur teman-teman. Jadi setiap majikan saya makan di luar ataupun pergi ke pasar, maksudnya ke minimarket, kalau di sini kan minimarketnya yang ini kan Uniqlo gitu ya, ke mall gitu kan, di Carrefour. Nah di situ saya diajak, ya pokoknya diajak lah gitu ya, nemenin anak cucunya gitu ya. Jadi enak banget, nggak boleh libur tapi kalau mereka pergi diajak ya nggak apa-apa, seneng lah gitu ya. Nah akhirnya sudah kayak gitu saya minta izin libur lagi, diperbolehin tapi jangan sampai kesasar lagi gitu ya. Kalau sampai kesasar lagi ya udahlah, nggak boleh libur lagi ya, karena orang di sini tuh juga gimana ya, ya mungkin nggak sama ya, dan majikan saya emang baik, dan istilahnya kalau saya mungkin kesasar atau saya kenapa di jalan kan mereka juga takut gitu ya. Dan untuk makan saja di sini diperhatikan ya, kita makannya sama, misalkan sarapan pagi juga sama, siang juga sama gitu istilahnya. Ya nggak mau kalau kita ya, saya maksudnya itu kenapa-napa gitu ya, karena kalau saya kenapa-napa juga rugi kan, saya nggak bisa kerja ya, seperti itu, dan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri ya. Oke deh teman-teman, ini cerita-cerita lucu, cerita unik saya sesudah sampai di Taiwan, pertama kali libur ya teman-teman. Oke, selanjutnya di video berikutnya ya teman-teman, masih banyak cerita yang saya dapat di sini ya, karena saya di sini bukan hanya sebulan 2 bulan, sampai saat ini sudah 14 tahun ya, sebentar lagi 15 tahun. Jadi waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama. Tentunya ada banyak sekali yang saya dapat ya, tentang pengalaman ya, menyenangkan, menyedihkan, mengecewakan, pokoknya banyak banget. Oke, selalu simak dan jangan lupa subscribe yang baru menemukan channel Ermiati. Terima kasih. Salam hebat luar biasa.